Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, semangat pagi semuanya. Alhamdulillah jumpa kembali kita dalam video pembelajaran PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan kelas 12 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini kita melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, yaitu di bab 1 Wirausaha Produk Kerajinan Hiasan dari Limbah. Kita akan melanjutkan pada bagian C, yaitu produk kerajinan hiasan dari bahan limbah. 1. Jenis-jenis produk hiasan. Produk kerajinan Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang. Sumber manusia Indonesia memiliki kreativitas dan keterampilan tangan yang tinggi. Kreativitas dan keterampilan tersebut didukung pula oleh keragaman hayati dari masing-masing daerah. Perkembangan industri di setiap daerah juga membuka peluang diperolehnya bahan baku untuk kerajinan. Kerajinan menampilkan keindahan yang dihasilkan oleh keterampilan tangan dari proses pembuatannya. Salah satu produk kerajinan yang dapat dikembangkan adalah produk hiasan. Produk hiasan dapat ditemui di berbagai tempat di sekitar kita. Dilihat dari penempatannya, produk hiasan dapat ditemui di dalam rumah atau interior dan di luar rumah atau eksterior. Hiasan di luar rumah dapat berfungsi untuk menghias pagar, taman, atau dinding bagian luar rumah. Produk hiasan di dalam rumah sangat beragam, berfungsi menghias dan membuat suasana tertentu di dalam ruangan. Hiasan yang digunakan di dalam rumah sering disebut sebagai elemen estetis interior. Produk hiasan juga dapat ditemui pada kendaraan maupun dikenakan manusia. Produk hiasan yang dipakai di tubuh manusia lebih dikenal dengan sebutan perhiasan. 2. Produk hiasan dan nilai estetik. Produk hiasan adalah produk yang memiliki fungsi hias. Beberapa produk hiasan hanya berfungsi sebagai elemen visual yang memperindah suasana dan tampilan suatu produk. Beberapa produk hiasan lainnya, di samping memiliki fungsi hias, juga memiliki fungsi pakai. Contohnya kerajinan kincir angin yang ditempatkan di halaman. Selain memiliki fungsi hias, juga berfungsi untuk mengetahui kecepatan angin. Produk hiasan di dalam rumah, seperti bingkai foto, memiliki fungsi sebagai hiasan dan untuk memajang foto atau gambar yang memiliki kenangan. Produk dengan fungsi pakai seperti tempat perhiasan, bila memiliki nilai keindahan yang tinggi, dapat pula digolongkan menjadi produk hiasan. Setiap produk yang dipakai pada dasarnya memiliki nilai estetik. Sebuah produk fungsional seperti misalnya gelas kaca yang dipakai minum sehari-hari memiliki nilai estetik. Nilai fungsional gelas kaca yang dipakai sehari-hari lebih tinggi daripada nilai estetiknya. Oke kelas,
Silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar gelas kaca yang digunakan sehari-hari, berada pada posisi paling kiri, dengan nilai fungsional, area berwarna coklat, lebih besar daripada nilai estetik, area berwarna kuning. Sebuah gelas kristal yang digunakan untuk acara khusus terletak pada bagian tengah bagan. Gelas tersebut memiliki nilai estetika yang cukup tinggi dan masih memiliki nilai fungsi karena dapat digunakan untuk minum. Pada bagian kanan bagan terdapat gelas kristal yang berfungsi sebagai hiasan. Produk ini memiliki nilai estetika yang tinggi, namun tidak memiliki nilai fungsional karena tidak digunakan untuk minum. Produk dapat disebut sebagai hiasan apabila memiliki nilai estetik atau nilai keindahan. Keindahan dapat dihasilkan dari pengolahan material untuk menghasilkan bentuk, warna, dan tekstur yang indah. Setiap bahan memiliki peluang diolah menjadi produk hiasan, termasuk bahan limbah. Bahan limbah melalui pengolahan yang kreatif dapat memiliki nilai estetik yang khas dan unik. Beberapa bahan limbah yang dapat dimanfaatkan untuk produk hiasan di antaranya adalah kaleng, plastik, kaca, kulit telur, batok kelapa, kulit kerang, dan kertas. Oke kelas, selanjutnya kita ke bagian D, yaitu bahan baku limbah untuk kerajinan. 1. Material dan bentuk limbah. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah merupakan salah satu hasil dari suatu kegiatan atau proses. Limbah berdasarkan wujudnya dapat dibagi menjadi limbah padat, cair, dan gas. Satu kegiatan industri atau rumah tangga dapat menghasilkan lebih dari satu macam limbah padat. Contohnya, dari kegiatan di pabrik garmen yang memproduksi pakaian, dihasilkan limbah berupa sisa potongan kain dengan berbagai ukuran, sisa benang, dan sisa selongsong benang yang terbuat dari karton atau plastik. Kegiatan rumah tangga juga menghasilkan limbah seperti limbah botol plastik, limbah kertas, dan limbah kain atau baju yang sudah tidak dapat dipakai lagi. Limbah berasal dari kegiatan rumah tangga dan industri, termasuk industri pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Kegiatan yang menghasilkan limbah dapat dibedakan menjadi kegiatan di rumah tangga dan di industri. Kegiatan sehari-hari di rumah tangga menghasilkan jenis-jenis limbah, di antaranya kemasan makanan, kemasan bahan pembersih, alat rumah tangga yang sudah rusak, dan pakaian bekas. Kegiatan industri menghasilkan limbah yang khas tergantung dari industrinya.
Limbah yang dihasilkan industri biasanya berjumlah banyak dengan bentuk dan ukuran yang serupa. Limbah padat yang dihasilkan rumah tangga lebih beragam, baik dari jenis, bentuk, dan ukurannya. Limbah industri maupun limbah rumah tangga memiliki potensi untuk dibuat kerajinan hiasan. Produk hiasan harus memiliki nilai estetis yang tinggi. Nilai estetis dapat dihasilkan dengan kemampuan mengolah material sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh material tersebut. Karakter material dan peluang pengolahannya berbeda-beda, bergantung pada jenis, sifat dasar bahan, bentuk, dan ukurannya. Pengolahan bahan baku produk hiasan juga perlu memperhatikan warna dan tekstur dari limbah yang akan digunakan agar diperoleh kualitas produk yang baik. Berdasarkan materialnya, jenis limbah dapat dibagi menjadi plastik, kaca, kain, keramik, kayu, dan lainnya. Setiap jenis material limbah juga dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, limbah plastik ada yang berbentuk lembaran, pipa, botol, dan bentuk lainnya. Limbah kaca ada yang berbentuk bidang mendatar, botol, dan pecahan kaca. Keragaman bentuk terdapat pula pada limbah padat dari material kayu, kertas, dan bahan lainnya. Oke kelas, cobalah kalian membuat mind map yang menguraikan limbah padat berdasarkan jenis material dan bentuknya, seperti contoh pada gambar berikut ini. Oke kelas, selanjutnya di bagian 2, yaitu bahan utama dan bahan pendukung. Produk kerajinan hiasan dari limbah memperlihatkan keindahan dan keunikan bentuk, warna, maupun tekstur dari limbah itu sendiri. Limbah padat yang berpotensi menjadi bahan baku kerajinan hiasan terbuat dari material dan bentuk yang beragam. Keragaman material dan bentuk membuat limbah tersebut memiliki kekuatan struktur dan keawetan yang berbeda pula. Sebuah produk hiasan pada umumnya terdiri atas bahan utama dan bahan pendukung. Bahan utama adalah yang memiliki nilai estetik, sedangkan bahan pendukung berfungsi untuk konstruksi. Perhiasan kalung plastik limbah terdiri atas plastik limbah sebagai bahan utama dan benang atau kawat untuk menjalin plastik limbah tersebut sebagai material pendukungnya. Produk bingkai foto yang dihiasi pecahan kaca atau kulit kerang menggunakan bahan pendukung kayu untuk konstruksi bingkainya. Bahan baku limbah yang terbuat dari material solid seperti logam, kaca, plastik, atau kayu dapat digunakan untuk penghias sekaligus konstruksinya.
Oke kelas, selanjutnya di bagian ketiga, bahan baku limbah di lingkungan sekitar. Limbah padat, baik yang dihasilkan oleh industri maupun rumah tangga, memiliki potensi menjadi bahan baku untuk wirausaha produk kerajinan. Bahan baku harus memiliki jumlah yang cukup untuk menghasilkan produk hiasan sesuai target produksi. Setiap daerah memiliki potensi sumber bahan baku limbah yang berbeda-beda. Beberapa daerah pantai memiliki limbah kerang laut dengan jumlah banyak, sedangkan daerah penghasil minyak kelapa akan memiliki limbah berupa tempurung kelapa. Ada jenis limbah yang terdapat di hampir setiap tempat di Indonesia. Contohnya kulit dan bonggol jagung, daun kering, tulang, dan kulit hewan, dan sampah plastik kemasan. Indonesia memiliki kekayaan alam dengan ragam tanaman dan hewan. Setiap daerah di Indonesia juga memiliki keragaman aktivitas atau kegiatan yang khas. Setiap kegiatan dapat menghasilkan limbah. Perhatikan lingkungan sekitarmu untuk mengetahui potensi bahan baku apa yang dimiliki. Limbah tersebut bisa jadi saat ini menjadi sampah dan belum dimanfaatkan. Oke kelas, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya, yaitu di bagian E, teknik produksi kerajinan hiasan berbahan limbah. Oke kelas, selalu semangat ya. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum klik subscribe-nya ya. Dan klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.